Perang ada dua. Ada jihad dohir, ada jihad batin. Ada jihad fisik, ada jihad hati atau kerohanian. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ini di Mawaid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum mengatakan. Qad akhbarakallahu azza wa jalla bi jihadaini zahirin wa batin. Jihad itu ada dua, ada zahir ada batin. Kalau batin itu jihadun nafsi, jihad melawan perang, memerangi nafsu, memerangi hawa nafsu, memerangi tabiat, memerangi setan. Ya kan? Taubat dari maksiat-maksiatan, dari kesalahan-kesalahan, dan konsisten dalam melaksanakan. Mari kita lanjutkan kajian syarah hikam syarah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Sebelumnya merupakan kisah di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mendapatkan julukan dengan sebutan Muhyiddin. Ya, kisahnya seperti kemarin malam di mana Adin ini nama orang yang awalnya sudah meninggal, kemudian dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui karomahnya, kan? Sehingga dari situlah beliau dikenal dengan nama Muhyiddin, seseorang yang menghidupkan orang yang namanya Din. Oke lah, itu sudah kita jelaskan kemarin malam. Mau percaya kisah ini silahkan, mau enggak ya silahkan, namanya juga cerita. Nah, walhasil dari sini kan ada pelajaran yang dapat diambil bahwa Syekh Abdul Qadir itu tidak merasa bahwa dirinya sakti, bahwa dirinya adalah orang yang hebat, orang yang memiliki karomah, orang yang dapat menghidupkan orang yang mati. Enggak seperti itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan cerita. Kalau cerita kan seneng ya, enak kalau cerita mah nggak berat-berat. Di mana Syekh Abdul Qadir Jilani itu akan melaksanakan ibadah di satu tempat yang namanya Iwan Kisra. Iwan Kisra. Iwan ya. Iwan. Oke. Dan kita baca. Qala musannif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Al-Bantani wa Syekh Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji rahimahullah taala fi kitabih Al-Jani Ad-Dani atau Al-Lujain Ad-Dani syarahnya. Ila an qala wa hukiya annahu nama marratan fi Iwani Kisra bikasril kafi wa huwa afsahu min fathiha. Wa hukiyalan dan ceritakan annahu apa temen setuhune Syekh Abdul Qadir iku nama sare sapa Syekh Abdul Qadir marratan ing dalam siji waktu fi Iwani Kisra ing dalam reruntuhan istana Kisra bikasril kafi kelawan kasrah ya huruf kaf wa huwa lan hal utawi kasratu al-kaf kasril kaf iku afsahul wa fasih min fathiha tinimbang fathahe kaf. Wa nukila lan dinukil anil Muqarris saking Imam Muqarris wa Ibnu Khalawayh lan Imam Ibnu Khalawayh wa ghairihi lan saliyane Muqarris lan Khalawayh nakala anna nukila anna kullaman malaka al-muslimina yuqalu lahu amirul mu'minin. Anna kullaman Taman setuhne saben-saben wong malaka kang dadi raja sapa wong al-muslimina ing pira-pira yuqalu iku den sebut atau den ucapaken lahu kedue man amirul mukminin apa ucapan amirul mukminin. Waman malaka lan utawi saben wong malaka kang dadi raja sapa man aruma ing rum qaisara apa sebutan qaisar. Wamin malikil furs lan waman malaka al-fursa waman alqa saben wong malaka kang dadi kerajaan sapa man al-fursa ing Persia
Kisra itu sebutan Kisra. Waman malaka, waman antu sapane wong malaka kang ngrajani sapa man aturka ing Turki, khaqanu maka den sebut khaqan. Waman malaka lan antu sapane wong malaka kang ngrajani sapa man al-Qibta ing Qibt, Mesir. Fir'aunu iku den ucapake atau den sebut Fir'aun. Waman lan antu sapane wong malaka kang ngrajani sapa man Misra ing Mesir, al-Azizu iku sebutan al-Aziz. Waman malakan utai sapenong malaka kang rajani sapaman al-Habasyah tang Habasyah Ethiopia, an-Najasyiyu iku den sebut Najasyi. Waman malaka lan utai sapenong malaka kang rajani sapaman al-Yamana ing Yaman, Tubba'u iku den sebut Tubba. Waman malaka lan utai sapenong malaka kang rajani sapaman al-Himyar ing Himyar, al-Qailu iku den sebut Qail bi fathil qafi kelawan fathahe huruf qaf. Wal iwan lan lafaz iwan bil ya'i kelawan ya wa biduni halan kelawan saliyane ya. Huwa ya iwan iku baitun iku omah. Mabniyun kang dibangun. Tulan kelawan dawa. Ghaira masdudil wajhi kang ora den tutup al wajhi wajahi atau bagian ngarep. Fihi iku tetep ing dalem bait syurafatun utai pira-pira teras syatta kang akeh. Ya jelisu kang lungguh sapa al maliku raja fihi ing dalem syurafat ma'a ahli mamlakatihi ing dalem sartane penduduk atau ahli kerajaane Malik ditadbiril hukmi krana ngurus hukum. Minal madaini saking kota Madain bilailatin ing dalem wengi baridatin kang adem ai tegese syadidatil bardi kang banget ademe. Fahtalama mongko mimpi basah sapa Syabdul Qadir fadzahaba mongko lunga sapa Syabdul Qadir ila syatti maring pinggir kali ai janibin nahri tegese pinggir kali waktu salalan adus sapa Syabdul Qadir semanama mongko nuli sare sapa Syabdul Qadir fahtalama mengko mimpi basah sapa Syabdul Qadir wa dhahaba lan lunga sapa Syabdul Qadir ila syatti maring pinggir kali wa kita salalan adus sapa Syabdul Qadir wa waqa'a lan tumi bolahu kedua Syabdul Qadir apa zalika mengkono mimpi basah aya al ihtilamu tegese ihtilam fitil kalailati yang dalam mengkono wengi arba'ina kelawan atau ing dalam 40 apa marratan wilangane. Summa sa'ida mongko nuli munggah sapa Syabdul Qadir ala jidaril iwan yang atase temboke iwan itu tadi istana ya. Khaufan krana wedi minan naumi saking turu muhafadzatan krana ngreksa ala taharati ing atase suci. Jadi dalam pengajian ini karena ini cerita ini rada enak nih daripada tadi. Biar tadi pusing. Jadi dalam kisah ini Syabdul Qadir itu ceritanya nginep atau bermalam di Iwan Kisra. Jadi Iwan Kisra itu apa sih? Bekas istana kekaisaran Romawi. Nah itu nanti bisa dibuka itu di Google gambarnya kayak gimana. Jadi katanya Iwan Kisra itu adalah satu istana, ya, panjang, di mana bagian depannya itu terbuka, jadi kayak nggak ada pintu gitu, kayak nggak ada pintunya. Banyak terasnya, dan di teras itu ada tangga-tangganya. Nah, di mana raja ini duduk di depannya, ya kan, dan di pinggir-pinggirnya atau di sekitarnya itu anak buahnya, di mana di waktu itu kaisarnya atau rajanya itu mengurus pemerintahan. Itu nanti bisa dibuka di Google itu gambarnya Iwan Kisra atau apa sih namanya lupa saya. Reruntuhan istana Romawi itu di kota Madain yang jatuhnya di Irak. Oke.
Jadi Syekh Abdul Qadir pernah di sana. Nah, kemudian di sini oleh Syekh Nawawi menyebutkan faedah di mana nama-nama dari raja atau julukan-julukan bagi raja di beberapa daerah itu beda-beda. Nah, makanya di sini kalau seseorang yang merajai muslim itu namanya Amirul Mukminin. Waktu masih ada kerajaan. Kalau yang merajai Romawi itu namanya kaisar. Kekaisaran Romawi itu. Kaisar. Kalau Persia, waman malakal Fursa yang merajai Persia itu namanya Kisra. Terus yang merajai Turki gelarnya itu namanya Khokon. Yang merajai Gibet itu jadi ada dua Mesir itu ada dua. Yang satu Gipti, Egypt kalau bahasa Arab. Mesir kan ya, Mesir. Cuma mungkin ada bagian yang itu daerah mana, kemudian Mesir itu daerah mana, itu nanti saya nggak sempat tadi bacaannya. Itu namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah gelar dari raja. Gelar dari raja Gipti, raja Mesir itu namanya Fir'aun. Terus waman malaka Misra al-Aziz. Jadi dulu kalau ingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu istrinya Raja Mesir yang namanya Al-Aziz, Raja Mesir. Bukan namanya sih, julukannya itu Al-Aziz. Jadi setiap orang yang menjadi Raja Mesir itu Aziz. Setiap orang yang merajai Egypt sama si Mesir, cuma bagiannya mungkin berbeda zaman kali ya, makanya namanya beda-beda. Jadi mungkin ada perkembangan zaman sehingga ada perkembangan istilah. Telah nanti dikaji lebih mendalam. Kalau Habasyah, Ethiopia yang merajai Ethiopia itu namanya Najasyi. Sehingga di zaman Rasul kan pernah beberapa kali hijrah itu, sahabat-sahabat Nabi itu hijrah ke Ethiopia, kemudian bertemu dengan raja yang gelarnya adalah Najasyi. Waman malakal Yamana Tubba'u, dan julukan bagi raja Yaman itu adalah Tuba. Terus Himyar itu Qoi dan seterusnya. Nah, jadi yang menarik perhatian di sini adalah seseorang yang merajai Mesir namanya Fir'aun. Makanya beda antara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Itu beda dengan Fir'aun yang ditarik jenggotnya sama Nabi Musa. Ya. Makanya itu beda. Soalnya apa? Kalau yang ditarik jenggotnya sama Nabi Musa itu udah mati, udah meninggal duluan. Nah, terus yang tenggelam di Laut Merah itu anaknya Fir'aun. Nah, makanya dari sini kan jelas bahwasanya Fir'aun itu merupakan julukan bagi seseorang yang merajai Mesir. Nah, makanya yang Fir'aun yang tenggelam itu namanya apa? Ramses kan? Ramses. Nah, itu beda sama yang ditarik jenggotnya sama Nabi Musa. Yang waktu Nabi Musa masih kecil, yang Nabi Musa itu diangkat sebagai anak angkat, itu beda orang. Itu ya. Walhasil di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala pada suatu hari beliau itu tidur
di reruntuhan istana Romawi. Apa yang dipakai ya? Ini saya kasih lihat nanti kalau ini udah beres. Nah, di kota Madain, Madain nama kota di Irak. Dan kebetulan waktu itu adalah malam yang sangat dingin, musim dingin. Nah, kan saya pernah cerita kalau di Arab itu kalau udah musim dingin itu suhunya bisa mencapai 0 derajat atau paling panasnya itu ya 5 derajat sampai 9 derajat. Kalau di Indonesia kan yang kayak gini udah kerasa dingin kan, padahal berapa ya, paling 28, 25 kan, 26. Itu menyampai 0 derajat, misalnya 5 derajat lah. Gitu. Nah, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani tidur di malam yang dingin, terus mimpi basah, junub. Nah, ketika junub kan nggak mau kan, beliau itu dalam keadaan punya hadas besar. Ya akhirnya mandi di sungai tengah malam, terus tidur lagi. Gitu terus sampai 40 kali musim dingin. Wah, kalau kita boro-boro musim hujan aja udah malas-malasan kan mandi. Apalagi musim dingin. Ya kan? Sampai 40 kali. Akhirnya setelah 40 kali akhirnya udahlah, daripada tidur lagi, dan kalau tidur itu junub, akhirnya beliau itu menaiki dinding-dinding bekas istana Persia tadi, Kisra, Kaisar Romawi, istana kekaisaran Romawi. Ya akhirnya hilang ininya, ngantuknya, karena untuk menjaga bahwa beliau itu dalam keadaan suci. Nah, ini kan satu pelajaran bagi kita bahwasanya jihad itu artinya perang. Perang ada dua. Ada jihad dohir, ada jihad batin. Ada jihad fisik, ada jihad hati atau kerohanian. Nah, makanya Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah ini di Mawaid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belum mengatakan Qad akhbarakallahu azza wa jalla bi jihadaini zahirin wa jihad itu ada dua, ada zahir ada batin. Kalau batin itu jihadun nafsi, jihad melawan, perang, memerangi nafsu, memerangi hawa nafsu, memerangi tabiat, memerangi setan, ya kan? Taubat dari maksiatan, dari kesalahan-kesalahan, dan konsisten dalam melaksanakan itu. Itu jihad batin. Ya, perang kan, perang batin, namanya perang batin juga berat. Terus yang kedua itu zahir, jihad zahir, jihad fisik. Itu berarti memerangi orang kafir yang melawan Allah, melawan Rasulullah, terus memerangi umat Islam, di mana mereka membunuhi umat Islam, ya kan? Maka sebenarnya kalau dibandingkan mana sih yang lebih berat? Kata beliau, fal jihadul batin as'abu minal jihadil zahir. Jihad batin, jihad kerohanian itu lebih sulit daripada jihad fisik. Ya, karena kalau jihad batin itu ya qat'u ma'lufatin nafs minal muharramat, itu meninggalkan hal-hal yang disukai oleh diri kita. Waktu enak-enak tidur disuruh sholat, enak-enaknya makan disuruh puasa, ya. Enak-enaknya ngobrol santai disuruh ngaji. Jadi ya berat. Ya cuman kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la sahla illa man ja'altahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau kita itu gampang, mudah untuk ibadah, ringan untuk ibadah, ringan untuk ngaji, ringan untuk zikir, ringan untuk puasa, berarti mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah-ibadah tadi. Kalau sulit, berat,
untuk melaksanakan ibadah tadi, ya berarti dalam diri kita tuh ada apa? Ada jurik. Ya setidaknya kita tahulah bahwa Syaikhul Qadir Al-Jilani yang begitu luar biasa dalam melakukan jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Beliau sangat-sangat apa namanya, perlawanan terhadap hawa nafsunya itu sangat luar biasa. Nah terus kalau ada pertanyaan, kenapa? Ini kan dari lahir Syaikhul Qadir Jilani ini sudah ada atau sudah timbul katakanlah khawariqul adat atau kejadian-kejadian yang luar biasa, otomatis dia kan sudah menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Terus kenapa kok bisa ada kejadian seperti ini di musim dingin, tidur, setiap tidur itu pasti junub terus berkali-kali, bahkan sampai 40 kali. Akhirnya udahlah, daripada saya junub terus memiliki hadas, penting saya nggak tidur sekalian. Akhirnya melawan rasa ngantuk itu, melawan nafsu, melawan rasa ngantuk agar tidak tidur. Nah ternyata ada hikmahnya. Kata Syaikhul Qadir Al-Jilani, innama yabtalillahu azza wa jalla ta'ifatan minal mu'minin al-ahbab min ahlil wilayah wal ma'rifah liyaruddahum bil bala'i ila su'al fayujibu su'lah. Jadi ada kata Syaikhul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan ujian kepada golongan orang-orang yang beriman yang dicintai Allah Ta'ala dari kalangan ahli ma'rifat, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mengembalikan mereka ya dengan adanya ujian ini, dengan adanya kesengsaraan ini, agar mereka ila soal mau meminta kepada Allah Ta'ala. Ketika mereka meminta pasti langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Ketika mereka meminta faida sa'alu ahabba ijabatahum, ketika mereka meminta, Allah Ta'ala sangat senang memberi. Ya, bihubbi su'alihim liyu'til karam wal judah. Kenapa? Bi'annahuma yatlubanihi azza wa jalla inda su'al mu'mini bil ijabah waqtna. Jadi intinya, setiap ada ujian yang dialami oleh manusia, hakikatnya Allah Ta'ala itu mengangkat derajat pasti, ya kan? Terus yang kedua, Allah Ta'ala itu katakanlah menawari kepada kita, kamu pengen apa? Kamu pengen apa? Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita itu mendapatkan ujian, mendapatkan kesengsaraan, ya jangan mengeluh, jangan mengadu, jangan berkeluh kesah, lantaran Allah Ta'ala itu katakanlah ingin memberikan bonus kepada diri kita. Waqat tahsul ijabah, tapi ijabahnya doa kita itu bukan berarti apa yang kita inginkan langsung dikesin sama Allah Ta'ala, bukan. Jadi bentuk dari ijabah itu ya tidak harus berupa materi, tapi bisa jadi berupa abstrak. Misalnya kalau dalam rumah tangga ya ada ketenangan, ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah, ada ketenangan hidup. Rungsing, pusing itu nggak ada, itu kan? Itu salah satu bagian dari diijabah. Dan nggak harus nakal. Ya Allah, saya pengen iPhone, kan saya sudah diberi ujian oleh engkau, makanya saya minta iPhone. Terus besok ada yang ngasih iPhone, kayak gitulah. Jadi disesuaikan, karena seperti yang dalam hikam yang sudah lewat itu pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai apa yang engkau inginkan. Sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan sesuai yang engkau inginkan. Berarti ya itu kembali lagi
kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari ijabahnya itu nggak harus berupa materi yang kita harapkan, kita inginkan, kita angan-angan. Enggak kayak gitu. Tuh ya. Nah, sehingga dari sini Syaikhul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala, meskipun beliau itu dari kecilnya sudah dikenal sebagai orang yang, ya kalau bahasa kita sakti gitu ya, terus bisa menobatkan, menjadikan 60 orang itu taubat di depan beliau, ya tapi tetap beliau itu dalam katakanlah perjalanan rohaniah itu tetap mengalami hal-hal yang berat. Dan nanti memang di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diceritakan bahwa Syaikhul Qadir ini selama sekian bulan itu nggak makan kecuali rumput-rumputan, akar-akaran, daun-daunan. Dan minumnya itu pun dari diserap gitu, dari tumbuhan-tumbuhan itu diserap karena memang nggak punya nggak menemukan air. Itu ya. Nanti akan ada penjelasan. Oke, sebelum ditutup ada kawan-kawan yang mau nanya. Cok, mangga. Coy. Oh. Ya. Yang baik atau yang buruk ya. Siap. Hal ini juga udah dijelaskan di kitab Futuhul Ghaib. Dan udah diposting tuh di YouTube itu. Ya, main KPKP. Oke, bisa ulangi lagi lah. Nomor berapa tuh ya? Antara murid dengan murad itu bahasanya. Ah, 397. Cetakan bagus ya. Jadi manusia itu ada dua pilihan, dia menjadi murid atau murad. Silahkan. Kalau jadi murid, berarti siap-siap untuk menerima beban yang berat. Ya, karena apa? Karena kita ini mencari cinta Allah. Nah, dan ketika ada ujian, kesedihan yang turun kepada diri kita, baik dalam jiwa, baik dalam harta, keluarga, anak, ya itu ada ujungnya, ada batasnya. Karena yang namanya ujian itu ya nggak selamanya. Itu satu. Sehingga sebenarnya ujian-ujian ini dapat katakanlah meringankan atau mengurangi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sehingga ketika dosa yang kita perbuat itu setidaknya berkurang lah. Ya kan? Dan ketika dosa itu berkurang, derajat kita bisa naik. Ya kayak orang yang inilah, orang yang punya rapot, nilainya itu merah-merah. Ya. Terus ternyata kita diuji, disuruh-suruh oleh guru, gitu kan, disuruh nyapu, ngepel segala macam, bahkan disuruh ngerjain tugas, ngurus anaknya ini segala macam. Ya akhirnya guru itu berubah pikiran, udahlah, gak apa-apa, nilai kamu aslinya kan merah-merah semua nih, dan harusnya kamu nggak naik kelas, cuman karena kamu itu udah nurut sama saya, udah saya naikin kelas dan nilainya itu nggak saya bikin merah lagi. Tuh. Hamba pun seperti itu. Yang harusnya dia itu ada di kelas 1,
ya kan? Tapi karena Allah Ta'ala itu menurunkan tadi ujian yang berat bagi dirinya, ya, otomatis kan dosanya berkurang nih, ya dia bisa naik kelas, bisa naik tingkatan dari kelas 1 bisa kelas 3 bisa ke kelas 6. Tuh. Kalau berbicara qada dan qadar, qada dan qadar itu kan memang sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Redaksinya bukan qada qadar, tapi wabil qadari wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar, ketentuan Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Itu memang sudah ada ketentuannya di sana, cuman kan kita nggak tahu. Ya kan? Karena sifatnya gaib, makanya kita disuruh iman. Hah? Itu sama. Jadi orang yang usul itu ya nggak apa ibaratnya ya nggak katakanlah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kejadiannya secara detail ya. Paling ya kisi-kisi. Ya, maksudnya yang diberi itu cuma sekian persen gambaran secara umum. Misalnya, kamu nanti jadi orang kaya, gitu kan? Itu kan kekayaannya berapa, kemudian waktunya kapan, kemudian kalau bisnisnya apa, modalnya berapa, ininya dan seterusnya. Itu nggak secara detail, itu kisi-kisi. Katakanlah bocorannya itu sekian persen. Ngajian ahli marifat ya. Itu bahkan ahli marifat sendiri mah bisa jadi ketika dia ngomong itu ya nggak ngerti apa yang dia omongkan. Karena memang dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Makanya hal ini kenapa kita itu diperintahkan untuk beriman, dan yang namanya iman itu kan i'tiqadun jazimun la yaqbalu at-taraddud. Keyakinan yang yang kokoh, yang tidak menerima keraguan. Kenapa kita itu diperintahkan untuk iman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk? Ya karena itu sifatnya gaib. Ya, makanya kembali lagi pada hal-hal yang sudah saya sampaikan di pengajian-pengajian sebelumnya. Bahwasanya As-Sufi Ibnu Waqti, ini adalah redaksi dari Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Orang yang ahli tasawuf itu putra dari masanya. Dia maksudnya dia tidak mikir-mikir tentang masa lalu, tidak mikir-mikir tentang masa depan, tetapi yang dipikirkan itu adalah apa saja tugas yang harus dilakukan saat ini. Kalau memang sekarang Allah Ta'ala itu menurunkan ujian, menurunkan cobaan bagi kita, ya udah bersabar dan menerima, ikhlas pasrah. Bahkan kalau bisa berusaha untuk untuk bergembira lantaran Allah Ta'ala itu memberikan ujian pada diri kita. Kalau bisa, dan itu tingkatannya udah luar biasa kalau bisa memiliki perasaan seperti itu. Ketika diuji oleh Allah Ta'ala, bukannya dia sedih, tapi malah dia senang, bahagia. Itu sifat yang dimiliki oleh para kekasih Allah Ta'ala. Jadi ya hakikatnya, karena yang akan datang itu sifatnya adalah gaib, ya maka kita hanya disuruh iman, percaya tadi, berkeyakinan yang penuh, yang tidak ragu bahwa semuanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimani, yang harus dipercayai, dan kita itu tidak boleh komplain dengan apa yang sudah Allah tentukan kepada diri kita. Ngerti bro? Nah, pasrah bang. Itu kan latihan kan, latihan. Ya orang anak kecil baik, ketika dia melihat orang yang lari, nggak ujuk-ujuk dia lari. Namanya anak bayi, belum bisa apa-apa, umur 3 bulan tuh kayak hikmat. Miring dulu, ya kan? Habis miring, tengkurap dulu, tengkurap, bisa duduk dulu, dari duduk bisa kerangkak, habis kerangkak belajar berdiri, habis berdiri belajar jalan, habis berjalan belajar lari, kayak di balai lari, ya kayak gitu, pelan-pelan, terus step by step, bertahap,
Cuman kan setidaknya kita tahu bahwa teorinya itu seperti itu coy, sing sabar baik cek seh boy. Iya. Ah, syukur ayat nih pasir angin syukur. Ada lagi boy, yuk yuk. Nah, cukup. Wa kana kullama ahdatsa tawaddu'a tsumma shalla rak'ataini wallahu ta'ala a'lam. Okelah para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Wajah pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan lebihnya saya mohon maaf Allah maafik. Oh ya, sebelum ditutup barangkali ada unek-unek, kritik, saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.